بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin, jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid dari masjid-masjid Allah, yaitu dalam rangka untuk kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari pelajaran yang berkaitan dengan prinsip la ilaha illallah. Hadirin sekalian, pembahasan kita dari kajian di Ahad pagi ini masih berkaitan dengan hal dawabitut takfir al-muayyan, batasan dan aturan dalam mencap seseorang itu telah kafir dengan tunjuk hidup. Dan telah kita jelaskan bahwa bahwa batasan dan aturan ini adalah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa muqaddimah yang telah kita kemukakan pada pertemuan kita yang lalu, dan di sini saya akan sebutkan secara ringkasnya. Yang pertama adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui adanya takfir itu, yaitu kapan seseorang melakukan perbuatan yang apabila dilakukan orang tersebut keluar dari Islam, kemudian terpenuhi syarat, dijatuhi padanya hukum kafir, dan tidak terdapat adanya penghalang dari dijatuhkan padanya hukum kafir, maka seseorang dalam akidah kita yukafar. Seseorang dalam akidah kita, menurut akidah kita, akidah Ahlussunnah, dijatuhi padanya hukum kafir, divonis bahwa dia telah kafir. Dan ini jelas tidak seperti apa yang dianut oleh sebagian orang yang dia mengaku sebagai salafi, akan tapi disebabkan kehati-hatiannya dalam hal takfir hingga menjadikannya jatuh ke dalam bentuk ekstrim yang lain, yaitu orang yang anti takfir. Dan ini jelas perkara yang menyimpang, karena seorang muslim dia mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Akan tapi juga tidak sembarangan dalam mengkafirkan, karena kalau dia sembarangan dalam mengkafirkan, maka dia akan jatuh kepada bentuk ekstrim lainnya, seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin disebabkan oleh karena dosa yang dia lakukan. Karena orang-orang Khawarij, mereka beranggapan muslim manapun yang dia melakukan satu dosa, meskipun dosa itu bukan perbuatan yang mengkafirkan, orang-orang Khawarij mengkafirkan orang itu. Dan ini jelas merupakan mazhab al-Khawarij, dan kebalikan dari orang-orang Khawarij adalah al-Murji'ah, adalah orang-orang
Al-Murji'ah, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa dosa itu tidak mempengaruhi iman. Artinya selagi seseorang dia beriman kepada Allah, meskipun perbuatan yang dia lakukan dari kemaksiatan yang dia kerjakan, bagaimanapun dahsyat dan bagaimanapun beratnya kemaksiatan itu, maka orang-orang Murji'ah beranggapan bahwa orang itu tidak berkurang imannya dan juga tetap sempurna imannya. Dan ini jelas merupakan pemahaman yang menyimpang. Nah, pemahaman yang seperti ini ada pada sebagian orang-orang yang mengaku bahwa mereka penuntut ilmu, seperti yang tadi telah dikemukakan. Ini adalah kekeliruan. Maka ayo hadirin dimuliakan Allah, di antara poin yang penting untuk kita ingat dalam hal ini adalah yang pertama bahwa Ahlussunnah mengakui adanya takfir. Mengakui adanya takfir dalam Islam, bahwa orang itu dikafirkan kapan terpenuhi syarat dan tidak terdapat padanya penghalang. Ini. Kemudian penting untuk kita membedakan dalam masalah ini antara dua hal. Yang pertama yang disebut dengan takfirul mutlak, yang kedua yang disebut dengan takfirul muayyan. Takfirul mutlak adalah mengkafirkan dengan perbuatan atau mengkafirkan dengan sebab suatu ucapan. Seperti orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahwa para ulama mengatakan, barang siapa mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Maka disebut dengan takfir yang sifatnya mutlak. Dan dibedakan antara takfirul mutlak dengan takfirul muayyan. Takfirul mutlak itu tidak berkaitan dengan person, tidak berkaitan dengan kelompok, tapi lebih kepada perbuatan, ucapan. Barang siapa yang mencaci Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang mencaci Rasulullah, maka dia kafir. Barang siapa yang menganggap bahwa jullu sahabati Rasulullah, mayoritas sahabat Rasulullah itu fasik, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Rafidah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa mayoritas sahabat Nabi fasik. Barang siapa yang meyakini hal ini, maka dia kafir. Ini takfir mutlak. Jelas? Adapun takfir muayyan, ini kaitannya dengan tunjuk hidung. Fulan bin fulan kafir. Dia disebut orang itu, kelompok itu, ini takfir muayyan. Itu bitta'yin, dengan menyebutkan personnya, dengan menegaskan kelompoknya, dengan memastikan objeknya. Ini disebut dengan takfir al-muayyan. Dan telah berlalu oleh kita bahwa ada 4 perkara yang menjadikan seseorang itu kafir. Yang pertama adalah disebabkan oleh karena apa? Keyakinan. Yang kedua disebabkan oleh karena perbuatan. Yang ketiga karena ucapan. Yang keempat disebabkan oleh karena keraguan. Nah, seseorang dikafirkan, suatu kelompok dikafirkan adalah disebabkan oleh karena 4 hal ini. Nah, kemudian yang juga telah kita kemukakan pada pertemuan kita yang lalu adalah bahwa takfirul mutlak itu la yastalzim takfirul muayyan. Takfir mutlak itu bukan berarti apabila kita bertemu dengan orang yang melakukan perbuatan mukafir itu berarti dia serta-merta menjadi apa? Menjadi kafir. Seperti misalnya perkataan para ulama yang mengatakan barang siapa mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. Ini takfir mutlak atau takfir muayyan? Mutlak. Ulama mengatakan bahwa takfir mutlak bukan berarti takfir muayyan. Kemudian kita menemukan ada orang yang mengucapkan ucapan yang
dikafirkan oleh ulama tadi. Dia mengatakan atau dia tuliskan dalam sebuah tulisan bahwa Quran makhluk. Apakah serta-merta langsung hukum mutlak tadi kita letakkan kepada muayyan, kepada person? Kaidah mengatakan la yastalzim takfirul muayyan. Tidak serta-merta hukum mutlak tadi dijatuhkan kepada person muayyan tadi. Nah, karena ada aturan apabila hukum itu berkait dengan muayyan yang harus ditempuh. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia kafir. Kemudian kita dapati ada seseorang sujud kepada makam buah kriuk. Apakah mukaffiruh? Serta-merta hukum mutlak barang siapa yang sujud kepada selain Allah dia kafir. Kemudian serta-merta kita terapkan hukum mutlak ini kepada muayyan tertentu. Kaidah mengatakan la yastalzim takfirul muayyan. Tidak serta-merta menjadikan hukum itu diterapkan kepada muayyan. Kenapa? Karena ada aturannya sendiri. Kapan aturan itu ditempuh, maka dijatuhkanlah hukum mutlak itu kepada muayyan. Dijatuhkanlah hukum mutlak itu kepada muayyan. Nah, ini poin yang juga sudah kita bahas. Nah, yang berkenaan dengan hal ini kita kutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di mana beliau mengatakan inna takfira lahu syurutun wa mawani'u. Sesungguhnya yang namanya takfir itu dia memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Atantafi fi haqqil mu'ayyan. Yang mana syarat-syarat dan penghalang-penghalang ini itu bisa tidak terdapat pada person tertentu. Syaratnya nggak terpenuhi untuk diterapkan padanya hukum kafir. Ya, tidak terpenuhi syaratnya. Untuk kita tetapkan padanya, kita jatuhkan untuknya vonis kafir. Qat, kata Syekhul Islam, bisa saja kalau perkaranya berkaitan dengan person tertentu, syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Atau ada mawani, ada penghalang-penghalang. Ketika mau dijatuhi hukum kafir, ternyata ada penghalangnya. Sehingga penghalang-penghalang ini kapan didapati, vonis itu tidak bisa diterapkan. Vonis itu tidak bisa diterapkan. Jelas? Nah, makanya yang namanya takfir itu memiliki syarat dan memiliki apa? Mawani. Apa syarat? Nanti kita akan bahas. Yang disebut dengan mawani apa? Penghalang. Ya, dan ini wahai sekali mulia Allah menunjukkan ya akan karakter dan ciri Ahlussunnah bahwa mereka adalah orang yang paling kenal kepada al-haq dan paling rahmat kepada sesama. Orang yang paling kenal kepada kebenaran dan paling sayang kepada sesama. Begitupun juga dalam hal tabdi', dalam hal takfir, dalam hal tabdi', mencap mubtadi' kepada seseorang memiliki syarat dan ada penghalang-penghalangnya. Nah, maka beliau, wa inna takfirul mutlaq la yastalzim takfirul mu'ayyan. Karena sungguhnya yang namanya takfir yang sifatnya mutlak tadi, ya, itu bukan berarti serta-merta hukum mutlak diterapkan kepada person tertentu atau pada kelompok. Illa kecuali dalam satu kondisi. Kapan hukum mutlak itu bisa diterapkan kepada mu'ayyan? Barang siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia kafir. Hukum mutlak. Ya kan? Kapan hukum mutlak ini bisa diterapkan kepada person, pada kelompok tertentu? Kata beliau, illa idza wujidatis syurutu wa intafa'at al-mawani'u. Kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat penghalang-penghalang. Begitu indahnya aturan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak mudah seorang muslim yang masuk ke dalam Islam bil yaqin untuk dia keluar dari Islam kecuali dengan yakin juga. Jadi enggak bisa sembarangan.
seseorang dikeluarkan dari Islam. Illa bil yaqin, kecuali dengan data-data yang akurat juga. Nah, wa yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengatakan, kita belum baca kitabnya ya, belum. Masih dalam muqaddimah. Wa mas'alatu at-takfir al-mu'ayyan mas'alatun ma'rufatun. Idza qala qawlan yakunu al-qawlu bihi kufra. فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يقتل تاركها. Ini seperti apa yang dijelaskan Syekhul Islam tadi. Kata beliau, perkara takfirul mu'ayyan, mengkafirkan dengan tunjuk hidung sekarang. Apakah person atau kelompok? Kata beliau, mas'alatun ma'rufah adalah perkara yang cukup dikenal dalam disiplin ilmu Islam. Idza qala qawlan yakunu al-qawlu bihi kufran. Yaitu apabila seorang mengucapkan satu ucapan yang dinilai kalau diucapkan maka pelakunya menjadi kafir. Fayuqal, maka dikatakan berkenaan dengan kasus ini, para ulama mengatakan man qala bihadzal qaul fa huwa kafir. Barang siapa yang mengucapkan ucapan ini maka dia kafir. Contoh seperti misalnya apa? Mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Ya. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk fa huwa kafir, maka dia kafir. Walakin syakhsun mu'ayyan, tapi berkenaan dengan person tertentu sekarang. Idza qala dzalik, kalau kita dapati ada orang mengucapkan ucapan seperti itu, mengucapkan ucapan seperti itu, la yuhkam bi kufrihi, maka enggak bisa hukum mutlak tadi langsung diterapkan kepada person. Ayuhkam kufr hatta taqum alaihi hujjah, sampai tegak kepadanya hujjah dulu. Allati yaqulu tarikuha, hingga tegak kepadanya hujjah dulu, yang apabila seorang meninggalkannya dia menjadi kafir. Artinya ayuhal hadirin dengan Allah, hukum mutlak tidak diterapkan kepada person mu'ayyan kecuali apabila telah terpenuhi padanya syarat dan tidak terdapat padanya apa? Penghalang tadi. Nah, sekarang akan kita bahas, setelah kita ketahui akan hal ini, bahwa di sana ada dua perkara, takfirul mutlak dan yang kedua apa? Takfirul mu'ayyan. Setelah kita ketahui bahwa takfirul mutlak itu tidak serta-merta berarti berlaku pada mu'ayyan. Jelas ya? Sekarang beliau akan bahas hal yang berkenaan dengan takfirul mutlak. Al-awwal, yang pertama itu adalah takfir al-mutlaq, takfir yang sifatnya mutlak. Fala yutlaqu al-qawlu 'alayhi bil kufri illa bi amrin wahidin wa huwa thubutul kufru bihi min al-kitab was sunnah as-sahihah. Berkenaan dengan takfir mutlak, kata beliau, kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu mengkafirkan. Apakah berupa perbuatan yang dilakukan atau ucapan yang diucapkan atau ditinggalkan. Seperti misalnya, barang siapa sujud kepada selain Allah, maka dia kafir. Ini berkaitan dengan perbuatan. Berkaitan dengan ucapan seperti misalnya, barang siapa yang dia mencaci Rasulullah, maka dia kafir. Ya. Yang pertama, sujud. Kita tahu apa itu sujud. Yang kedua adalah apa?
mencaci dengan ucapan. Nah, kita tidak bisa menetapkan bahwa perbuatan ini atau ucapan itu adalah mengkafirkan kecuali berdasarkan satu perkara. Apa itu? Wa huwa thubutul kufru bihi. Itu benar bahwa perbuatan itu kalau dilakukan mengkafirkan. Thubutul kufru bihi. Benar bahwa ucapan itu kalau diucapkan mengkafirkan. Berdasarkan apa? Alkitab dan sunnah as-sahihah. Al-Quran dan sunnah yang sahih. Artinya misalnya seperti ini. Tidak boleh orang sembarangan dia mengatakan barang siapa yang nggak ngaji di UNJ dia kafir. Misalnya, ini contoh ekstrimnya. Barang siapa yang tidak ngaji salafi maka dia kafir. Ya. Nah, informasi yang seperti ini, ya, itu tidak bisa seseorang menetapkan sembarangan melainkan dengan satu alasan tadi, yaitu thubutul kufru bihi. Benar bahwa kalau dilakukan, kalau ditinggalkan itu mengkafirkan. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Contoh lain seperti misalnya, barang siapa yang minum minuman keras maka dia kafir. Benar nggak? Benar atau salah? Salah. Karena minum minuman keras ini bukan merupakan perkara yang mengkafirkan. Dia maksiat minal ma'asi. Tapi dikatakan bahwa itu adalah perkara yang menjadikan pelakunya kafir. Itu harus terpenuhi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada dalil dalam hal ini. Bisa dipahami ya, ikhwan? Ini berkenaan dengan takfir mutlak tadi. Ya. Maka ketika ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, ya. Dan ini telah jelas berdasarkan kitab dan sunnah bahwa ucapan tersebut apabila diucapkan maka itu yukafir, menjadikan pelakunya kafir. Begitupun juga ketika para ulama mengatakan, barang siapa yang sujud kepada selain Allah maka dia kafir. Ini telah jelas berdasarkan dari kitab dan sunnah bahwa perbuatan itu, yaitu sujud kepada selain Allah, apabila dilakukan maka pelakunya kafir. Jadi dalam takfir mutlak itu harus terpenuhi satu hal. Ya, bahwa perbuatan itu atau ucapan itu apabila dilakukan atau ditinggalkan benar bahwa itu mengkafirkan berdasarkan Quran dan sunnah yang sahih. Artinya kita tidak bisa sembarangan menetapkan barometer sendiri. Tidak boleh kita membuat timbangan sendiri. Begitupun juga dalam hal tadbir nantinya. Tidak bisa kita membuat timbangan sendiri. Barang siapa yang ngaji dengan saya dia salafi, yang tidak ngaji dengan saya maka dia bukan salafi. Itu timbangan, ya. Yang seperti itu tidak dibenarkan kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah. Ya. Jadi paham ini, kawan? Qala wa hadha madhhabu salaf rahimahullah. Dan ini merupakan mazhab salaf. Ya. Mazhab salaf berkenaan dengan takfirul mutlak mengharuskan, ya, adanya dalil terhadap satu perbuatan atau ucapan apabila dilakukan atau ditinggalkan maka itu mengkafirkan. Harus ada dalil. Apakah dari kitab atau dari sunnah? Misalnya, ada orang mengatakan yang enggak pakai gamis kafir. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ya. Yang enggak pakai cadar dia kafir. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Maka tidak boleh mengatakan berkenaan dengan takfir mutlak ini kecuali dengan dalil bahwa Al-Quran atau hadis yang sahih menetapkan bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan atau ditinggalkan maka itu mengkafirkan. Dan tidak boleh membuat timbangan sendiri dalam hal ini. Ya. Atau seperti apa yang diucapkan oleh sebagian tokoh
dikarenakan sengitnya dia dalam memerangi korupsi, dia katakan koruptor itu kafir. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini adalah timbangan-timbangan yang tidak benar. Jadi harus ada dalil dari Quran Sunnah as-sahihah. Bisa itu dari Quran saja, bisa itu dari Sunnah sahihah saja. Bahwa perbuatan tertentu itu mukafir, menjadikan seseorang apabila mengerjakannya kafir. Perbuatan tertentu menjadikan seseorang apabila meninggalkannya kafir. Harus ada dalil. Wa hadha madhhabus salaf rahimahullah, dan ini merupakan mazhab kaum salaf khilafan li ahli bidah, berseberangan dengan mazhab ahlul bid'ah. Jadi salaf dalam menetapkan barometer ini ukurannya adalah wahyu. Ukurannya adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Ya, bukan pula seperti apa yang ditempuh oleh ahlul bid'ah, yaitu seperti yang akan dijelaskan di sini. Alladzina yukaffiruna bil aqli wal hawa, yaitu kelompok ahlul bid'ah yang mengkafirkan tapi sandarannya akal, sandarannya hawa nafsu. Bal hatta bimujarradil mukhalafah wal iyad. Bahkan mereka mengkafirkan dengan sandaran, ya, cukup bahwa rivalnya itu menyelisihi dia. Cukup bahwa rivalnya itu tidak sejalan dan tidak sepaham dengan dia, maka orang itu dia kafirkan. Nah, walidah tajidu anna ahlul bid'ah, maka oleh karena itu kalian dapati bahwasanya ahlul bid'ah hum aktsarun nasi takfiran li ba'dihim ba'd. Bahwasanya ahlul bid'ah adalah kelompok yang paling banyak saling kafir mengkafirkan. Ahlul bid'ah. Wa ahlus sunnati fahum al-a'lam wal aqal daiman fi masail ad-din kullihi wa masail al-ahkam wal asma' al-khassah. Adapun ahlus sunnah, mereka adalah al-a'lam, kelompok yang paling memiliki ilmu dan kelompok yang paling berakal dalam perkara agama ini seluruhnya, dan perkara-perkara hukum, dan juga terkait dengan julukan-julukan yang diberikan kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama, seperti mukmin, seperti kafir, seperti fasik, seperti asi, apakah dia itu saleh ataukah dia itu taleh. Ini julukan-julukan dalam agama. Wal sunnah dalam menerapkan hal ini, mereka berdiri di atas ilmu dan juga di atas prinsip kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Baik, ini yang pertama ya. Itu terkait dengan takfir al-mutlaq. Bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa ucapan ini mengkafirkan, perbuatan ini menjadikan pelakunya kafir, kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bahwa benar perbuatan itu, ucapan itu kalau dilakukan atau ditinggalkan menjadikan pelakunya kafir. Ada dalilnya. Ini barometer kita. Dan kita tidak menjadikan hawa nafsu kita itu sebagai barometer. Tidak menjadikan kelompok pengajian kita sebagai barometer. Ya. Kita tidak pula menjadikan, ya, satu alma mater kita sebagai barometer. Ini kan timbangan-timbangannya ahlul bid'ah. Sedangkan ahlus sunnah timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Begitu juga sentimen kelompok, ya, karena sama-sama mantan LJ misalnya. Ini sentimen kelompok namanya. Ini tidak boleh. Seperti ini ada dalam tubuh ahlus sunnah wal jamaah. Melainkan timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita pindah kepada perkara yang kedua, yaitu takfir
al-mu'ayyan. Qala amma tsani fala yutlaqu at-takfir 'ala fa'ilihi illa bi amrayn huma. Adapun perkara yang kedua, apa perkara yang kedua? Takfirul mu'ayyan, yaitu mengkafirkan dengan cara tunjuk hidup. Fulan kafir, kelompok fulaniyah kafir. Kalau yutlaqu at-takfiru, maka tidak boleh dilekatkan hukum kafir kepada pelaku dari perbuatan tertentu, illa bi amrayn, kecuali dengan dua perkara. Tapi setelah melewati perkara yang pertama tadi, apa perkara pertama tadi? Takfirul mutlak. Bahwa benar amalan itu kalau dilakukan mengkafirkan, gitu ya. Ucapan itu kalau diucapkan mengkafirkan. Ini kan hukum takfir mutlak tadi ya. Nah sekarang kita akan bahas mu'ayyan. Ya, ketika kita ingin membahas perkara takfir mu'ayyan, yang pertama tadi sudah terpenuhi, bahwa perbuatan itu benar menurut Quran, benar menurut Sunnah, kalau dilakukan atau ditinggalkan mengkafirkan. Jadi nggak bisa dipisah. Karena yang kedua dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu sudah terpenuhi, bahwa ucapan tersebut mengkafirkan, perbuatan tersebut mengkafirkan. Seperti misalnya sujud kepada selain Allah, kita setuju bahwa barang siapa yang sujud kepada selain Allah kafir. Barang siapa yang menghinakan syiar Allah kafir. Dia taruh Al-Quran di bawah keset. Katanya, sahih. Pelakunya kafir. Ya. Barang siapa yang mencaci Allah, mencaci Rasulullah, dia kafir. Barang siapa yang mengolok-olok agama Allah, maka dia kafir. Ini takfir mutlak semua. Dan kita akan berpindah kepada yang mutlak. Tapi yang mutlak itu nggak boleh tinggalkan. Nah, berkenaan dengan takfir mu'ayyan sekarang ada dua hal. Yang pertama adalah tahaqququs syurut, terpenuhi syarat-syaratnya dulu. Nanti yang kedua apa? Intifa'ul mawani', tidak terdapat padanya penghalang. Nah, sekarang kita akan bahas syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, an yakunal mu'ayyanu mukallaf. Bahwa person yang akan dijatuhi kepadanya vonis kafir itu harus orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Muslim, aqil, baligh, itu mukallaf. Kalau dia bukan muslim, enggak usah dijatuhin hukum kafir. Lawang dia memang sudah orang kafir. Gitu kan? Ngapain lagi dikafirkan? Ya orang dia orang kafir. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwa kami tidak mengkafirkan kaum muslimin, kami tidak mengkafirkan para berkenaan dengan orang-orang yang menyembah kuburan. Ya, berkenaan dengan orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kami tidak mengkafirkan kaum muslimin, akan tapi mereka memang bukan orang Islam. Karena memang mereka belum pernah masuk ke dalam Islam. Begitu juga seperti dikatakan oleh Syekh Jibril, hafizahullah wa rahimah, berkenaan dengan orang-orang Rafidah. Ketika ditanya tentang orang-orang Rafidah, beliau mengatakan Rafidah bukan, kami tidak mengkafirkan orang-orang Rafidah karena mereka belum pernah masuk ke dalam Islam. Jadi orang kafir tidak perlu ditakfir karena memang mereka belum pernah mengecap Islam sama sekali. Ini yang pertama. Jadi dia harus muslim, kemudian dia harus orang yang sudah baligh, dan yang ketiga dia orang yang berakal. Ini mukallaf. Qala min adillati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil akan ditetapkannya syarat ini, bahwa ini merupakan syarat,
adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu 'an thalath, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anil mubtala' hatta yabra', wa 'anil saghir hatta yakbur." Penulisan itu diangkat dari 3 golongan. Artinya enggak ditulis sebagai dosa. Dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Orang tidur kalau dia melakukan kesalahan, orang yang sedang tidur, jikalau dia melakukan kesalahan, maka tidak ada hukum baginya. Kecuali kalau kesalahan itu sampai merugikan orang lain. Tidur, mecahin jendela kaca rumah orang, dia nggak dihukum, tapi jendela kacanya harus diganti. Ya, nah, diangkat dosa dari dia. Wa 'anil mubtala hatta yabra', dan dari orang sakit sampai dia sembuh. Wa 'anil saghir hatta yakbura, dan dari anak kecil sampai dia besar. Maksudnya sampai dia balik. Qala Imam Ibnu Munzir, berkata Imam Ibnu Munzir, ajma'u 'ala anna al-majnuna idza irtadda fi hali junudihi annahu muslim 'ala ma kana qabla dhalik. Para ulama telah sepakat bahwa orang gila apabila dia murtad pada kondisi ketika dia sedang gila. Kalau di antara orang gila itu ada orang gila yang gilanya kontinu. Ada orang gila yang gilanya kadang gila, kadang sadar. Nah, sekarang dibahas di sini adalah orang gila yang kadang dia gila, kadang dia sadar. Dikatakan oleh Imam Ibnu Munzir bahwa para ulama telah sepakat bahwa orang gila kalau dia murtad, dan di saat dia murtad itu dia sedang gila. Gilanya lagi keluar, dia caci Rasulullah. Ada hukum bagi dia? Tidak ada hukum. Kenapa? Karena ketika itu dia bukan mukallaf. Para ulama sepakat bahwa orang ini, orang gila yang dia murtad di saat gilanya, ulama telah sepakat bahwa dia tetap muslim. Ya, ala ma kana qabla dzalik, sama keadaannya seperti sebelum dia gila. Dalam kondisi sadarnya dia muslim. Kemudian ketika dia gila, dia melakukan mukaffir. Dia melakukan perbuatan yang membatalkan Islam itu. Maka enggak ada hukum. Wa qala al-Imam Ibnu Qudamah inna riddata la tasihhu illa min 'aqilin. Dan berkata Imam Ibnu Qudamah, sesungguhnya kemurtadan itu tidak berlaku kecuali pada orang yang berakal. Fa amma man la aqla lahu qatiflil ladzi la aqla lahu wal majnun. Adapun person yang tidak berakal seperti anak kecil yang tidak berakal. Maksudnya dia punya akal tapi belum berfungsi secara sempurna. Dan juga seperti orang gila, wa man zala aqluhu, atau orang yang hilang akalnya bi iqma'in aw naumin aw maut, disebabkan oleh karena dia pingsan, aw naumin, atau dia tidur, aw marad, atau dia sakit yang menyebabkan hilang kesadarannya, aw syurbi dawa'in yubahu syurbuhu, atau disebabkan dia minum obat yang hukumnya boleh untuk diminum tapi berakibat kepada hilangnya kesadaran dia. Kemudian dia melakukan suatu perbuatan yang secara hukum Islam dianggap itu membatalkan Islam. Jelas ya? Fala tasihhu riddatuhu, maka dia enggak dicap murtad. Dia tidak dicap sebagai orang murtad. Wala hukma bi kalamihi bi ghairi khilaf, dan tidak ada hukum apa-apa pada apa yang dia perbuat dari kekufuran itu, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yes. Ini syarat yang pertama. Kalau ada orang yang melakukan suatu mukaffir, pembatal Islam, yang apabila dilakukan orang yang menjadi kafir, yunzar, harus dilihat apakah orang itu melakukannya dan dia lakukan perbuatan itu dan dia mukallaf, muslimkah dia, balighkah dia, berakalkah dia.
Kalau terpenuhi 3 syarat ini, berarti terpenuhi syarat taklif. Berarti dia lakukan dan dia seorang mukallaf. Kemudian kita akan pindah kepada syarat yang kedua. Yang kedua, an yakuna al-mu'ayyan qad balaghatul hujjatur risaliyah. Bahwa person itu atau kelompok itu yang dia melakukan perbuatan kufuran tadi, dia lakukan perbuatan itu dan sebelumnya telah sampai kepadanya hujjah ar-risaliyah, yaitu informasi dari Islam bahwa perbuatan itu adalah dilarang dalam Islam. Bahwa ucapan itu kalau dilakukan itu adalah kekufuran dalam Islam, pelanggaran dalam Islam. Kemudian dia lakukan, maka apabila dia lakukan dan dia telah tahu bahwa perbuatan itu jikalau dilakukan, berarti dia melakukan suatu pelanggaran. Maka terpenuhi pada orang itu syarat yang kedua. Terpenuhi pada orang itu syarat yang kedua. Jelas ini syarat yang kedua semua? Ini yang diistilahkan dan sering kita dengar dengan istilah sudah tegak kepadanya hujjah. Dan banyak dari Al-Quran berkenaan dengan syarat yang kedua ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan sungguh kami tidak menghukum satu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Berkata Imam Ibn Hazm, "Wala khilafa fi anna al-mar'a law aslama wa lam ya'lam syara'i al-Islam, fa'taqada anna al-khamra halalun wa an laysa 'ala al-insani salatun wa huwa lam yablughu hukmu Allah ta'ala lam yakun kafira bila khilafin yuqtaddu bihi." Kata Imam Ibn Hazm, dan tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat bahwa apabila seseorang yang dia berislam, ya, tidak ada khilaf pada seseorang yang dia muslim dan dia tidak mengetahui syariat Islam. Muslim tapi dia tidak mengetahui syariat Islam. Fa'taqada anna al-khamra halal. Lalu dia pun meyakini kalau minuman keras itu halal. Wa laysa 'alal insani salatun. Dan tidak ada kewajiban bagi seorang muslim salat. Enggak tahu itu dia. Enggak tahu kalau khamr itu haram. Enggak tahu bahwa salat itu wajib. Jelas ya? Wa huwa lam yablughu hukmu Allah ta'ala. Dan dia dalam kondisi seperti ini belum pernah dengar sedikit pun informasi tentang bahwa khamr itu haram, salat itu wajib, makan ya anjing babi itu haram. Enggak ada. Tapi dia muslim. Jelas? Pahami kondisinya. Wa huwa lam yablughu hukmu Allah ta'ala. Lam yakun kafiran bila khilafin yuqtadu bihi. Orang ini disebabkan penyimpangannya tadi. Apa penyimpangannya? Dia meyakini ya keyakinan yang kufur. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Khamr haram. Ya. Babi haram. Kemudian ya as-salat wajibah. Salat itu wajib. Lalu dia meyakini kebalikan dari apa yang diatur dalam Islam. Meyakini halalnya apa yang Allah haramkan. Ini mukafir. Baik. Kita setuju ya bahwa ini mukafir. Tapi ketika berkenaan dengan mu'ayyan, berkenaan dengan person itu, kita lihat. Yang pertama, terpenuhi atau tidak? Dia itu mukallaf atau bukan? Kita lihat, oh dia mukallaf. Ya, 19 tahun dan dia berakal, bukan orang gila.
Bukan. Kemudian yang kedua, kita lihat sudah sampai hujjah atau belum. Maka kita harus lihat kepada perkara yang kedua ini. Kalau belum sampai kepadanya hujjah, kata Imam Ibn Hazm, lam yakun kafiran bila khilafin yuhtaddu bih. Dia tidak menjadi kafir dan ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Hatta idza qamat alaihi hujjah, hingga apabila hujjah itu tegak kepada dia, fatamada, lalu dia terus bersikukuh dengan pendapatnya. Kita kasih tahu, ya fulan, Al-Quran mengharamkan minuman keras. Ini ayat buka. Al-Quran mengharamkan, ya, misalnya apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Al-Quran mewajibkan as-salat dan seterusnya. Kemudian tamada, dia tetap dalam keyakinannya. Dia katakan, itu kan kata Al-Quran. Kata saya tidak. Kata saya bahwa khamr halal, anjing babi halal, ya, kemudian sholat tidak wajib, seperti itu. Itu yang disebut dengan tamada. Fatamada hina idin bi ijma'il ummah fa huwa kafir. Maka kalau setelah tegak kepadanya hujjah, ya, tapi dia tetap bersikukuh dengan pendapatnya berdasarkan kesepakatan ulama, maka orang itu dinyatakan orang kafir. Walaupun dia puasa di bulan Ramadan, walaupun dia sholat lima waktu. Karena bukan syarat orang itu dicap padanya kafir hingga terpenuhi semua sifat-sifat kekafiran. Cukup satu sifat kekafiran terpenuhi pada orang itu, ya, maka batal dan gugur seluruh amalannya. Orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kafir walaupun dia puasa, walaupun dia salat. Baik, ini syarat yang kedua, ya al-hadirun, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya, ya, hujjah yang telah tegak kepada orang tersebut. Baik. Kemudian hal yang penting berkenaan dengan masalah kedua ini, bagaimana tegak hujjah itu tegak pada seseorang. Hujjah itu tegak pada seseorang itu dengan at-tamakkun minal ilmi bima anzalallahu ta'ala, yaitu dia tegak dengan, ya, terpenuhinya akses kepada ilmu akan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. At-tamakkun min al-ilm, artinya seorang memiliki kemampuan untuk dia mendapatkan akses terhadap informasi itu. Yaitu informasi tentang agama Allah yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekedar contoh. Misalnya kita tinggal di kota besar. Kemudian kondisinya seperti yang kita kenal dan keadaannya seperti yang kita ketahui dari terpenuhinya segala sarana akses informasi dari televisi, dari radio, begitu pun juga internet, surat kabar, majalah, buletin, terpenuhinya para dai,
Orang-orang Islam ada di mana-mana dan bertanya itu mudah. Kemudian ada seorang yang dia mengaku Muslim dan dia mengatakan di tengah kota ini bahwa salat 5 waktu tidak wajib. Apa kita katakan hujah itu telah tegak kepadanya atau belum? Hujah ini sudah tegak kepada orang ini atau belum? Sudah. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kasus seperti itu, tidak ada lagi istilah bahwa orang itu tidak bisa dikafirkan sampai kita tegakkan lagi kepadanya hujah. Kenapa? Karena hujah itu telah tegak kepada dia. Ya, dan perkaranya perkara yang zahirah. Perkaranya juga perkara yang jelas. Ya, awamul muslimin, orang awam dari kaum muslimin tahu. Ya. Dan tidak butuh kepada suatu proses ilmiah tertentu untuk mengetahuinya. Di mana bahwasanya Islam itu menetapkan bahwa salat 5 waktu itu wajib. Ini masalah zahirah atau masalah khafiyah? Masalah yang tampak oleh semua orang atau termasuk masalah yang khafiyah yang hanya tampak pada segelintir orang? Zahirah atau khafiyah? Zahirah tampak. Jadi dalam kondisi yang seperti ini dan masalahnya masalah yang zahirah, kalau ada orang mengatakan ucapan yang mukaffirah seperti itu, mengkafirkan seperti itu, meyakini keyakinan yang kufur seperti itu, maka orang itu telah tegak padanya hujah. Kenapa? Karena tadi yang pertama, tamakkun minal ilmi ma anzalallah. Terpenuhinya sarana untuk dia mengetahui tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini bilang saya jahil, maka jahilnya itu la uzra lahu, tidak ada uzur bagi dia atas kejahilannya. Ya, karena telah berlalu oleh kita bahwa al-jahlu, kejahilan ada berapa? Ada 2 macam. Ada kejahilan yang disebabkan oleh karena ifrat, karena dia yang lalai dalam mencari tahu. Karena dia yang lalai dalam mencari tahu perkara agama dan sarana untuk mencari tahu itu terpenuhi. Dan ada kejahilan yang memang itu murni suatu kejahilan. Dan kejahilan yang murni bahwa itu suatu kejahilan itu tidak ada pada gambarnya yang kita sebutkan tadi. Tak mungkin ada orang di tengah kota seperti Jakarta dan kondisinya seperti yang kita katakan tadi, kemudian dia katakan saya jahil, kemudian kita bilang bahwa jahil murni kejahilan. Pasti orang itu jahil disebabkan oleh karena apa? Itu. Disebabkan oleh karena apa? Karena tidak mau mencari tahu. Karena kesibukan dengan dunianya, bergelimangan dengan dunianya, paginya dunia, siang malamnya dunianya. Sehingga dia kata, bahwa suatu waktu itu wajib. Maka kalau dia katakan saya jahil, maka jahil disebabkan oleh karena kelalaian. Dan jahil disebabkan oleh karena kelalaian, tidak ada uzur baginya. Bisa dipahami ya, kawan? Nah, kemudian hal yang penting untuk diperhatikan juga, bahwa iqamatul hujjah, tegaknya hujjah itu berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain.
Artinya ayyuhal hafidhun dimuliakan Allah. Pada satu zaman mungkin bisa dikatakan bahwa hujjah itu tegak. Hanya cukup dengan Al-Quran yang sampai di tangan kita. Dan pada zaman yang lainnya itu tidak bisa kita katakan. Sampai dijelaskan apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dikatakan perbedaan zaman, perbedaan akses kepada ilmu, bedanya kondisi kaum muslimin dalam semangat mereka mencari ilmu antara satu masa dengan masa yang lain. Bedanya kondisi keadaan masyarakat dari terpenuhinya para ulama ar-rabbaniyin di satu masa dengan kondisi di masa yang lain. Nah, maka tegaknya satu hujjah dalam perkara takfir antara zaman yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Bisa jadi hujjah itu tegak pada satu zaman dengan Al-Quran, itu dengan tersedianya Al-Quran di tangan, dan bisa jadi pada zaman yang lainnya tidak cukup hanya dengan demikian, melainkan harus adanya Quran terjemahan baru tegak. Misalnya, apa cukup di Indonesia dengan adanya Al-Quran tanpa terjemahan, kemudian kita katakan bahwa hujjah itu telah tegak dengan adanya Quran? Sekarang sudah ada terjemahan saja orang salah paham. Di mana di zaman Rasulullah SAW hujjah telah tegak hanya dengan Al-Quran, dan pada zaman setelahnya, dan tidak dibutuhkan pada masa itu penterjemahan. Ya. Begitu juga dibedakan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tidak sama satu tempat di mana akses kepada ilmu mudah. Ya. Informasi tentang agama itu sebar melalui berbagai macam sarananya, dengan kondisi di mana al-haq itu dikelilingi dengan kebatilan. Kebenaran itu disergap oleh kemungkaran. Anda bisa bayangkan dari satu radio sunnah yang mengudara, berapa banyak radio yang menyuarakan tentang kebatilan dan kemungkaran. Dan ini padahal juga merupakan sarana tegaknya hujjah. Adanya yang versi streamingnya itu juga sarana penegakan hujjah. Adanya versi televisinya sarana penegakan hujjah. Adanya versi majalahnya sarana penegakan hujjah. Versi buletinnya sarana penegakan hujjah. Kajian-kajian, muhadharah, tabligh akbar. Tapi dibandingkan dengan maraknya kemaksiatan, Anda bisa lihat, dan bandingkan dengan konser Metallica yang kemarin ya. Di mana itu? Ada yang datang? Bandingkan dengan kajian Islam. Ya. Bagaimana euforia yang mereka notabene muslimin terhadap artis-artis barat. Gak usah diundang, itu datang sendiri orang. Ya kan? Bahkan mereka rela untuk merogoh kocek sampai ratusan ribu rupiah. Tapi kajian sudah dicantum besar-besar dengan warna merah gratis. Berapa orang yang datang? Ya. Dan kondisi ini berbeda dengan masa di mana Islam dalam kejayaan, terpenuhi sarana untuk ilmu, ulama jalan 1-2 langkah ketemu alim, 1-2 langkah ada alim,
Satu dua langkah ada alim. Kalau usah jauh-jauh kita bisa bandingkan perbedaan masyarakat kita dengan masyarakat yang di Arab Saudi sekarang, atau di negeri Yaman sekarang, atau di Mesir sekarang, yang juga masih banyak ulamanya, dengan kondisi negeri kita yang lebih banyak biduan dan biduanitanya. Jadi kondisi tegaknya hujjah itu juga dilihat kepada perbedaan antara satu zaman dengan zaman lain, atau tempat dengan tempat lain. Bisa jadi di satu zaman hujjah itu sudah tegak dan belum tegak di zaman yang lainnya. Bisa jadi di satu tempat hujjah itu sudah tegak dan belum tegak pada tempat lainnya. Dan ini juga merupakan bagian dari kehati-hatian Ahlussunnah dalam menetapkan hukum takfir. Bahwa mereka orang yang lebih mengerti al-haq, kebenaran, dan yang paling sayang kepada sesama. Tidak bisa serta-merta kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh para takfiriyin. Hanya mengutip perkataan para ulama dakwah. Karena kalau kita baca kitab para ulama dakwah, kita akan dapati di sana ucapan mereka yang mengatakan bahwa hujjah itu telah tegak dengan diutusnya Nabi dan diturunkannya Quran. Kemudian kita bawa kalimat itu ke Indonesia, kemudian kita kafirkan semua orang. Nabi sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan. Sedangkan yang sudah ada terjemahannya saja, kaum muslimin masih salah. Kemudian kita kafirkan kaum muslimin disebabkan karena penyimpangan tersebut, yang memang penyimpangan itu merupakan mukaffirah, kalau dilakukan mengkafirkan, tapi sebenarnya belum tegak padanya hujjah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, inna qiyam al-hujjati yakhtalifu bi ikhtilaf al-azmina wal amkina wal ashkhas. Faqad taqumu hujjatullah 'ala al-kuffar fi zamanin duna zaman, wa fi buq'atin wa nahiyatin duna ukhra. Sesungguhnya tegaknya hujjah itu berbeda-beda, mengikuti perbedaan zaman, tempat, dan juga berbeda sesuai person seseorang. Bisa jadi pada person tertentu telah tegak al-hujjah dengan hanya adanya Quran di tangan, tapi tidak demikian kondisi keadaannya pada person yang lainnya. Gitu loh. Ya. Seperti misalnya person yang pertama itu orang Arab. Kemudian kita katakan ini ayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman. Telah tegak padanya hujjah hanya dengan adanya ayat Quran. Person yang kedua orang Madura. Misalnya. Ya. Dan belum nggak bisa pula bahasa Indonesia, maka yang menjelaskan juga harus orang yang mengerti bahasa dia. Nggak bisa kita katakan telah tegak padanya hujjah hanya dengan adanya Al-Quran, sampai adanya turjuman, sampai adanya apa? Orang yang menerjemahkan. Nah, Allah faqad taqumu hujjatullahi 'alal kuffar fi zamanin duna zaman. Terkadang hujjah Allah itu tegak kepada orang-orang kafir pada satu zaman. Tapi pada zaman yang lainnya tidak dan belum. Wa fi buq'atin, dan tegak pada satu tempat. Wa nahiyatin duna ukhra, tapi pada tempat yang lainnya belum. Kama annaha taqumu ala syakhsin duna akhar, sebagaimana hujjah Allah itu tegak pada person tertentu, tapi belum tegak pada person lainnya. Imma li'adami aqlihi wa tamyizihi, apakah disebabkan karena kurangnya pemahaman, kurangnya dia bisa membedakan, tas-saghir wal majnun, seperti anak kecil, atau dia itu orang gila misalnya. Wa imma li'adami fahmihi, atau kalau yang pertama tadi disebabkan karena tidak adanya akal. Yang kedua, wa imma li'adami fahmihi,
atau disebabkan karena tidak pahamnya dia. Kalladzi la yafhamul khitab, seperti orang yang tidak paham ucapan lawan bicaranya. Ucapan lawan bicara. Seperti tadi saya katakan bahwa seseorang menyampaikan Al-Quran dengan bahasa Arab tapi lawan bicaranya adalah orang dari non-Arab yang dia tidak bisa memahami serta-merta begitu saja bahasa Arab. Walam yahdur turjuman yutarjam lahu dan tidak ada penterjemah yang menerjemahkan dari bahasa ke bahasa kepada dia. Maka bila kita katakan bahwa hujjah telah tegak kepadamu dengan Quran, padahal orang itu tidak memahami bahasa apa. Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan dan kita sambung kajian yang menarik ini bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah pemahaman pada kita. Dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Saya cukup pernah saya bahas di kesempatan kali ini. Baik. Saya umumkan sedikit untuk penerimaan zakat muslim pada penghimpunan zakat kita di tahun 1434 ya, Hijriyah tahun ini terhimpun 122.312.423 rupiah dengan rincian 84.017.150 itu zakat, kemudian 20.011.534 itu infak dan sedekah, dan 18.283.739 itu harta riba atau syubhat yang juga dititipkan kepada panitia penghimpunan zakat muslim. Ini laporan berkenaan dengan penghimpunan dan 97% dari dana tersebut alhamdulillah sudah kita salurkan kepada para mustahik, baik yang mengajukan permohonan ataupun yang tidak mengajukan permohonan. Dan zakat muslim dengan rekening BRI syariahnya tetap menghimpun dana zakat infak sedekah dan juga harta syubhat kaum muslimin untuk disalurkan kepada baik itu mustahik zakat atau pos-pos dakwah yang kita isi dari dana infak dan sedekah. Adapun berkenaan dengan harta riba dan syubhat digunakan untuk kepentingan umum seperti pembuatan jalan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dan juga kepada hadirin yang dimuliakan Allah, kami dari pesantren di Citayam menghimbau dan mengajak kepada kaum muslimin jami'an untuk bersama-sama berta'awun dalam dakwah dan pembiayaan santri dan thalabatul ilm yang insyaallah ta'ala kita akan segera awali pendidikannya pada 20 September tahun ini. Dan kami dari Pondok Pesantren di Citayam membuka program pendidikan bahasa Arab dan ilmu syar'i dasar selama 1 tahun percobaan untuk kemudian para peserta bisa melanjutkan ke Universitas Lipia di Jakarta. Jadi kami menyiapkan dan mempersiapkan mereka untuk agar mereka bisa diterima masuk sebagai mahasiswa di Universitas Lipia Jakarta yang harapannya bisa membantu perkembangan dari dakwah kita di ibu kota ini. Dan berhubung pondok ini adalah pondok tahfidz Al-Quran dan juga bahasa Arab dan ilmu-ilmu dasar keislaman, pada para
kepada muslimin dan juga kawan muhsinin yang ingin bahu-membahu dengan pondok dalam pembiayaan, bisa menghubungi panitia kajian Dedi bahwa kita memiliki beban yang ingin kita bagi dan kita pikul bersama, yaitu terkait dengan penyediaan buku pelajaran mereka dan juga terkait dengan biaya pondokannya mereka. Nah, karena meskipun pondok ini itu kita pungut padanya biaya, tetapi mayoritas dari kawan-kawan yang mendaftarkan dirinya atau turut serta di pendidikan ini adalah dari kalangan yang tidak mampu. Jadi kami dari pondok tidak sanggup terus terang untuk memikulnya sendiri. Nah, kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk berserta bahu-bahu dalam dompet thalabul ilmi ini, bahwa kita punya tanggungan ada sekitar 3,4 setiap bulannya. Dan bagi barang siapa yang ingin turut serta bisa menghubungi untuk sementara ini Jadi Abu Bakar, dan untuk berikutnya mungkin kita akan bukakan juga rekeningnya. Demikian, jazakumullah khairan kepada antum sekalian. Dan saya cukupkan apa yang saya kaji sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.